Barusan hujan ya? Hujan gede, teman-teman. Oh, berarti tandanya kita harus banyak bercoblak. Iya, karena Supaya memang untuk menghangatkan suasana. iya dan tapi ini sudah mulai rada-rada jadi tidak ada kebisingan. Kebisi ya. Tapi nggak tahu kenapa ya nih aroma hujan tuh kenapa sih menyejukkan, bukan menyejukkan, Sahdu seger, sih. Lebih seger ke gitu. sahdu. Iya. Jadi setelah mungkin debu-debu Berterbangan. berterbangan di siangnya gitu kan, Nah, di sela-sela kesibukan manusia mau beli nah. ke sono sini, dikasih hujan sore, sumpah sahdu. Nah, biasanya Bandung itu estetiknya kalau udah hujan. Sore-sore lagi. Enggak. Eh, for your information, sekarang tidak ada estetis-estetisnya. Macet. Kalau satu macet, banjir, kalau nggak gitu pohon tumbang, udah itu Bandung zaman sekarang. Aduh. Ya sumpah teman-teman Gak apa di deh. iya di tempat kalian semoga aman-aman aja lah ya. Yang penting Apalagi mah semangat kita untuk menghibur teman-teman di sini betul. selalu berjalan. Yo, tidak ada halangan apapun ya. Oke, pembukaan dulu. Yo, tapi Selamat datang kembali bersama kita di tanpa Tanpa Naskah. naskah. Oke, Guys. Gimana? kebetulan ya. Kali ini tuh kan kita mungkin udah masuk ke teknologi yang lebih Mutakhir. Modernisasi di Betul. mana-mana, mungkin yang dulunya kita melakukan hal apapun dengan cara tradisional, tapi sekarang kayaknya udah lebih modern, canggih, Iya. bahkan lebih ke apa ya? Memudahkan semua aktivitas Iya. manusia lah pada umumnya. Iya, yang dulunya mungkin masih beberapa hal itu masih konvensional, sekarang mungkin ada yang bisa just apa ya, lebih ke robotik. Jadi sekarang kan dikit-dikit kan robot. Oh iya. Uang di restoran yang di Cina juga Allah. Jadi robot. Iya, apa sih? Waitersnya. Enggak yang si apa? Several apa sih yang ngasih makanan tuh yang Waiters dong. waiters mah bukan jir. Waiters kan sama aja sih. Enggak, jadi several tuh apa sih teman-teman, ini profesi several tuh jadi yang menghidangkannya itu loh. Oh, Menghidang jadi ibaratnya mah yang dari dapur set melayani para pelanggan. yang kalau yang di apa si Chef Juna itu Hell Kitchen. Hell Kitchen. Oh, Yang Hell Kitchen itu kan yang dari depan. Pak, bentar, sorry. Hell Kitchen. yang Hell Kitchen. Dapur neraka. Iya ya, yang jadi di RCTI dulu ada. Jadi bukan Master Chef itu bukan. Ini Hell Kitchen, jadi ada tim A sama tim merah sama tim biru. Terus ini tuh bener-bener konsepnya tuh bener-bener jadi kayak bener-bener ngundang tamu beneran. Terus bener-bener kayak suasana kayak di apa? Di restoran gitu. Jadi ya bener pesan mereka tuh si peserta ini tuh jadi ya ada tim merah sama biru. Itu sama-sama gitu. Jadi di split jadi dua dapur. Jadi gitu, yang satu tuh khusus untuk dessert, yang satunya untuk main course-nya. Jadi kayak gitu. Itu kan gitu kan. Jadi ada yang datang gitu. Chef, ini ada yang pesan ini, namanya si Chef Ral tuh kayak gitu, pesan ini. Nah udah makan yang jadi terus dianterin. Itu tuh Chef apa sih? Indonesianya namanya profesinya kayak gitu tuh, itu udah robot. Sayang banget aku terlalu lama hidup di goa. Iya, jadi jarang nonton TV. Dia taunya ngutak-ngatik ini biasa turbin pesawat anjir, jadi sampai lupa anjing di situ. Oke. Pembahasan sekarang kan mungkin ada kaitannya ya sama pembahasan yang kemarin. Masih. Kira-kira apa nih yang mau kita obrolin? Jadi masih kayak albumnya Noah, ketertarikan apa sih gitu loh. Itu tuh ada jadi iya, keterkaitan dan ketertarikan. Jadi itulah hadir, nggak jelas sih, tapi maksudnya masih di dunia lain. Hari Panca. Pancot. Iya, emang mulai ya ini. Oke, jadi ya masih di seputar modernisasi teman-teman, tapi kita mungkin lebih ke apa ya? Ke teknologi yang dan konsumsi kita sehari-hari, yaitu sosial media. Itu gua yakin kalian semua di sana pasti nggak bisa lepas dari HP dan scroll sosial media. Nah, tapi maksudnya tuh sadar nggak sih kalau sebenarnya kebiasaan seperti itu tuh kayak mungkin bisa disebut sisi negatifnya dari modernisasi, karena mengubah
apa ya, mengubah pola hidup. terus aktivitas kita juga yang mungkin dulu lebihnya kita tuh bergerak sono kemari, sekarang mah goleran aja di rumah rebahan sambil main HP. Itu kan bisa disebut sisi negatifnya. Iya. Karena kita jadi mungkin jarang nongkrong. Karena kalau misalkan mau yang pacaran LDR bisa video call gitu lah maksudnya. Fenomena seperti ini bagi kamu lah, apa sih yang bisa diobrolin gitu lah maksudnya dari situ? Kalau menurut aku sih teknologi yang makin maju di zaman ini tuh malah ke pola hidup manusia itu malah menjadi ini adalah suatu kemunduran. Dalam tanda kutip apa nih ya kemunduran? Kayak sisi negatifnya. Iya, kemunduran dalam artian mungkin dulu kita kalau contoh lah ya, si alat ini nih, alat ini sorry, alat ini kan mungkin hampir sekarang udah banyak orang juga yang punya lah gitu. Bahkan dari kalangan yang menengah ke bawah juga udah menggunakan si ini alat gitu ya. Iya, dan orang tua juga masalahnya. Nah, jadi masalahnya gini, di zaman dulu kan mungkin alat ini tuh dulu dengan adanya alat ini tuh kan menjadi hiburan juga ya buat semua manusia lah gitu. Dan apalagi tergolong benda mewah juga. Iya, benda mewah. Zaman dulunya itu begitu pas ada ini alat lagi. Terus juga kan di sisi lain untuk memudahkan untuk manusia untuk berkomunikasi dengan sanak saudara, kerabat, family dan lain sebagainya gitu ya. Jadi alat ini tuh juga disuguhkan dengan fitur-fitur yang mungkin bisa aja untuk sekadar menghibur diri sendiri. Iya, gitu. memang. Tapi untuk sekarang ini sorry ya, alat ini tuh malah menjadikan manusia itu malesan sih. Betul banget. Jadi malas. Jadi sebelum mau tidur HP dulu. Begitu bangun tidur langsung HP juga HP yang gitu. HP yang dicari gitu. Nah, sebenarnya mungkin beda sama aktivitas orang-orang terdahulu di mana mungkin si alat ini belum ada tuh kan. Jadi orang itu tuh cenderung giat dalam melakukan hal apapun. Misalkan bangun tidur ya bener-bener gitu ya. Karena emang nggak ada alat ini ya langsung aja gitu ya. Bersih-bersih dan mungkin yang mau ke tempat kerja langsung ke tempat kerja, prepare dan lain sebagainya gitu ya. Nah, dengan dengan adanya ini alat ini sebenarnya kalau menurut aku ya ini tuh membunuh karakteristik manusia pada umumnya gitu secara perlahan. Ini soalnya yang berawal dari maksudnya tuh kebutuhan untuk cuma berkomunikasi sama orang yang jauh gitu kan maksudnya tuh. Tapi kalau untuk sekarang semua yang kalian butuhkan tuh ada di sini semua. Mau apa? Hiburan iya. Misalkan kalian lapar ke sini. Kalian mau transfer duit dari sini juga. Jadi benar-benar semua tuh berpusat tuh gak apa ya? Iya. Di barang ini tuh jadi kayak sekarang tuh ya kebutuhan ya primer, bukan lagi kalau dulu tuh apa? Enggak. Tersier. Nah, kalau dulu kan tersier. Jadi maksudnya tuh kebutuhan yang sebenarnya kita tuh ya nggak penting amat, tapi ya kalau punya kenapa enggak gitu loh kan. Tersier kan seperti maksudnya sesuatu seperti itu, tapi ya memang ya ini. Dan ya banyak cerita juga mungkin dari yang namanya teknologi HP, karena kita berkomunikasi nggak cuma dari telepon doang sekarang, ya itu bisa video call, bisa di sosial media berkomunikasinya. Ya maksudnya ya kalian udah pasti lah ya pernah mengalami maksudnya tuh cerita antara kalian tuh dekat dengan seseorang berawal dari teman online dan terus kok cocok DM-an, tukeran nomor HP, tukeran PIN BBM mungkin sebelumnya, terus dulu tuh ketemu Line. Line. Kalau sebelum Line tuh apa? WeChat ya? WeChat. Ya, bukan Mi. Xiaomi ya, Xiaomi itu. Ya WeChat. Ya WeChat, terus Line, terus KakaoTalk. KakaoTalk. Dulu kan kita gitu kan, sekarang kan semua memang berpaling
ke WhatsApp dan sebagainya macamnya. Tapi ya ini nih maksudnya apa ya? Bisa nggak sih kalau misalkan yang isu-isu yang katanya itu apa konspirasi yang katanya di kemudian hari itu ntar ada yang namanya apa ya? Dalam tanda kutip internet tuh mati. Apakah bakal kita manusia itu siap seperti itu karena ini tuh udah bukan lagi candu, ini tuh udah sangat-sangat adiktif, ini tuh udah HP kagak kelihatan tuh kita panik kan? Iya. Jadi masih itu kayak gitu. Jadi ya apakah harus adiktif ini? Soalnya ya gitu jadi bener-bener kita tuh jadi bener-bener mau keluar rumah tuh sampai malas loh. Kalau dulu kan enggak kan? Kita punya HP tuh HP yang bener-bener untuk sekedar SMS-an dan telepon. Kalau sekarang kan enggak, karena apa-apa bisa kalian lakukan di rumah dengan satu barang ini doang gitu. Main game, belanja, mau bikin video podcast bisa pakai HP maksudnya tuh. Iya benar. Apa maksudnya tuh perangkat hal seperti ini tuh anjir kalian ya kayak gini nih kita ya for your information. Cuy ini apa cuy? For information. Enggak ini. Sorry beneran. Salah pencet tadi. Ya maksudnya tuh dari hal-hal seperti ini tuh sumpah jadi kita miris anjir. Kita ambil contoh yang simpel. Berkurang interaksi maksudnya tuh gini. Kayak kita mau nonton konser band. Dulu mah kan light stick ya. Oh iya bener. Sekarang mah enggak gini semua. Pakai flash light dari ini HP. Ada rekam. Oh iya, ngerekam. Jadi gua tuh kadang tuh ya suka gitu lagi nonton band gitu kan di sebelah di depan gua tuh pada gini semua. Yang gua tonton apa? Anjing gua nonton dari situ tuh anjing dari layar ini aja di layar HP aja. Iya. Nah kayak gitu kan jadi yang ngerusak juga gitu loh, masih ngerusak momen. Satu lagi apa? Kalau lagi nongkrong ya ayo kita ke tempat kopi. Nongkrong nih ya. Tapi gini-gini semua yang satu megang HP. Benar-benar. Jadi begitu pas sudah nyampe terus udah ngumpul semuanya. Mungkin kayaknya ngobrolnya cuma 5 menit 10 menit lah. Kesananya HP sampai pulang. Iya, jadi kalau gimana kabarnya kayak gitu, oh iya. Kan interaksinya sumpah ini. Iya. Benci gue sumpah sebenarnya. Tapi ya gimana ya ini? Tapi apa kamu itu? Kalau kamu sendiri deh. Soalnya dia tuh kan di semua sosial medianya ya HP nih jam ini loh yang di Instagram ini mode tidur. Jadi gue tanya dia tuh kenapa gini, biar diingetin biar suruh waktunya istirahat kata. Iya biar ada yang perhatian kata. Itu dilakuinnya udah dari tahun dulu waktu pas yang di HP-nya si Ray itu masih ada di aku kan dulu. Nah kenapa kok kamu untuk memutuskan hal demikian gitu lah? Gini, dulu kan gamers ya. Mobile Legend lovers lah dulu gitu kan. Jadi dulu itu beras kalau kehidupan ya selain kerja gitu ya. Datang ke kosan, ya udah yang dipegangnya HP miring. Kalau udah HP miring udah urusannya bisa dari habis isya sampai subuh. Kalau HP udah miring dulu ya. Nah, lambung makanya kena lambungnya ya. Makanya udahlah aku kasih porsinya lah gitu. Kasih porsi kalau jam 10 malam. Ya udah. Jadi ada alarm atau pengingat lah gitu. Jadi layar tuh langsung hitam putih lah. Iya, anjir gua kaget loh. Ya gua kira maksudnya tuh dulu tuh gua kira tuh anjing HP-nya kenapa? Ya saking katroknya kali ya pas dia gitu emang gitu. Wih, ada ya fitur kayak gini gitu maksudnya tuh kayak gitu. Ada. Jadi si itu HP itu sebenarnya ya kalau kita mau bijak begitu pas layarnya udah hitam putih kan yang kita lihat tuh kan ada rasa kok nggak seru sih kalau misalkan layarnya hitam putih. Jadi akhirnya kan udah deh. Tapi kadang kalau emang lagi nanggung dan emang lagi jam-jamnya off besoknya nggak kerja gitu ya suka ditabrak. Jadi begitu pas udah layarnya hitam putih jam 10 malam udah aku langsung lari ke settingan dimatiin lagi modenya lalu si HP itu jadi kembali lagi normal si cahaya warnanya.
Tapi ada hal lain nggak sih maksudnya yang membuat kamu tuh pakai mode ini deh gitu maksudnya tuh. Selain itu deh gitu, maksudnya selain ya pengingat untuk waktunya istirahat gitu, tapi ada alasan lain nggak sih? Enggak sih, lebih gitu doang pokoknya. Jadi lebih ke pengen bijak aja gitu. Tapi caranya kayak gitu. Oh jadi ya memang pertama mungkin agak ganggu gitu ya kalau lagi seru gamenya ya, apalagi Hmm. lagi sering ngabar. Ya, tapi sebenarnya bisa aja sih di sebelum emang misalkan hari malam ini lagi mau mabar misalkan sama anak-anak. Besoknya Jadi off. kerjaan off gitu misalkan. Ya aku matiin si fitur itu. Jadi ya memang iya sih karena ya itu ya maksudnya balik lagi maksudnya ya memang apalagi ya kerja-kerja Hmm. budak korporat gitu ya kayak Hmm. kita-kita yang budak korporat ya memang maksudnya tuh ya sebenarnya tuh apa ya ya HP tuh ya untuk selingan aja nggak sih gitu jadi Iya. kalau apa ya ya terkadang kan manusia tuh kalau misalkan udah yang ya namanya sebuah adiksi itu kan ya Candu. candu kan gitu Hmm. loh maksudnya tuh jadi ya terkadang tuh memang ya ego manusia tuh dan Hmm. duniawinya tuh Hmm. tinggi gitu Hmm. loh. Gini deh, aku mau nanya. Apa? Tanpa HP seharian bisa nggak? Nggak bisa. Nggak bisa ya? Tapi enggak sih. Kalau untuk HP-nya tapi maksudnya yang nggak bisa lepas tuh di faktor gamenya sih. Kalau aku bukan kan kadang tuh apa orang tuh si bener-bener gue lihat di HP-nya bener-bener kagak ada gamenya tapi Hmm. semua sosial media tuh ada gitu loh. Hmm. Kalau gue enggak bisanya dari gamenya sih. Gamenya yang nggak bisa di apa ya? Hilangin. Ah, ya, yang nggak bisa dihindarkan Heeh, gamenya gitu. iya Tapi kalau fitur-fitur atau medsos yang ada di HP gimana? bisa. Kalau itu bisa Bisa gitu. ditinggalkan? Iya suka soalnya ya ya mungkin karena kita tuh yang ya bukan menuakannya tapi maksudnya Hmm. mungkin kita kan yang sudah berpikiran kolot gitu maksudnya Hmm. tuh Kalau kita mah mungkin buka sosial media tuh buat apa? Gua mah nyari berita seriusan, bukan iya, nyari gosip iya, iya, serius. benar-benar. Berita, ya maksudnya tuh yang lagi viral apa? Hmm. Karena ya iya ini kan bagian dari ya kita tuh bisa mengakses berita tuh dengan sangat-sangat Mudah. praktis, Hmm. dengan mudah. Semua orang, semua umur juga. Hmm. Ya itu tadi balik lagi ke HP ini cuma kalau untuk misalkan ditanya kamu bisa nggak keluar dari HP-nya, bukan dari HP, tapi dari segi fitur main gamenya doang. Hmm. Kalau soal sosial medianya bodo amat gitu mau ya amit-amit tapi maksudnya ya ini juga ya soalnya sekarang media sosial pun Hmm. sepertinya memang udah beda dari awal terciptanya gitu loh. Hmm. Sekarang kalian apa bisa satu eh, personal branding, Hmm. promosi dagangan kalau yang punya Hmm. usaha, ya entah makanan, entah apapun itu. Jadi sekarang tuh bukan lagi untuk berkomunikasi secara virtual. Hmm. Sekarang ini media sosial tuh jadi udah kayak ya itu jadi Makanan sehari-hari. mungkin tanda kutip pasar, tanda kutip toko ya toko online kan ya. Ya kalian juga bilang ya itu tadi Hmm. maksudnya tuh fitur-fitur di dalam HP yang sangat sekarang tuh apa ya? Eh dengan yang namanya HP murah Hmm. kita udah dapat spek yang gila-gilaan. Dulu enggak bro, dulu tahu enggak sih kalian ini HP yang modelannya kayak anjing gedenya lebih dari tumbler nih anjir. Itu dulu harganya jutaan itu cuma buat Hmm. nelpon doang. Hmm. Dan satu provider doang kalau masih inget kartu Halo no. Itu dulu tuh bener Berarti orang penting yang punya kayak gitu tuh berarti itu. kartunya CDMA berarti. Cuman satu kan? Enggak dong kalau Halo tuh bukan udah GSM. Kalau GSM kan bisa semua kartu Lu, masuk. lu enggak tapi maksudnya tuh yang berawal jadi dari provider yang bikin bukan ponsel apa telepon genggam. Oh. Jadi yang dari providernya itu Halo. Terus Hmm. mungkin dia nggak tahu gimana mungkin sekarang jadi Telkomsel itu gitu loh. Hmm. Terus Kartu Halo ya dulu ya dia kartu namanya. Halo. Terus ya itu terus mungkin ya gimana kan ya udah yang GSM tuh kan ya kayak gitu kan Telkomsel. Terus apa? Kartu AS, simpati, kartu AS dan segala macam. Terus baru muncul si DMA, Asia, Asia, terus Flexi, Flexi ya benar. terus satu lagi apa gitu kan. Dulu tuh bener-bener barang mewah dan
orang penting yang punya HP itu beratnya bukan main lagi. Sekarang setipis ini cuy. Tapi ya gitu, membunuh karakter manusia pada umumnya ya. Jadi pasif aja gitu, kita tuh hidup di dunia tuh jadi pasif bro, seriusan. Sumpah lu kan ngapa-ngapain ya males tinggal dari HP. Dulu kan enggak kan kita ini effort mau beli makanan hujan-hujanan dulu, panas-panasan dulu, apalagi kalau jauh pakai kendaraan, belum macetnya, belum ngantrinya. Sekarang nah ya ini jadi pola hidup manusia tuh jadi beda juga, dan di kerjaan juga jadi apa ya, soalnya beberapa kali tuh aku ya pernah jadi jualan di ini TikTok Shop, pelumas, maksudnya tuh ya oli motor, mobil dan sebagainya macam itu sampai sekarang gitu loh. Dan demi menunjang apa ya, kebutuhan hidup, enggak penjualan dan target perusahaan gitu loh. Jadi jadi ternyata ya modernisasi itu apa ya, kayak istilahnya tuh teknologi itu membunuh intelektual manusia itu sendiri gitu. Jadi ya ini jadi bersifat pasif, jadi sering banget yang namanya malas, dikit-dikit malas, dikit-dikit ogah kayak gininya. Nongkrong malas juga, padahal kalau dulu nih ya, maksudnya tuh kita yang masih sekolah, masih remaja lah gitu ya, mana pernah sih diem di rumah. Justru malah diem di rumah tuh kagak betah kan. Iya benar. Akhirnya keluar terus nongkrong terus sama anak-anak. Dan kalau udah nongkrong sama ya udah ngobrol apa di tim. Sekarang nggak agak. Yang satunya nongkrong nih, yang satunya ada yang nge-game, yang satunya malah teleponan sama doi, yang satunya nonton drama Cina. Drama. Iya anjing lagi kenapa sih ya? Gue tiap buka aplikasi toko oren pas buka kenapa sih drama mulu yang keluar anjir? Ya kan lagi hype-hype-nya. Iya kalau iya pas dilihat jadi tampilannya kan langsung ke, kalau nggak ke yang apa live video ya gitu kan. Terus kalau nggak gitu yang ngejelasin produknya kan langsung gitu kan video. Terus ya ini kata ini gue kan nggak salah download aplikasi kan, kok langsung ke drama. Tonton dulu aja, seru kok. Nggak ada. Ya pokoknya itu aja di rumah sih itu. Ternyata dari segi kemajuan teknologi, dampak negatifnya justru malah membuat yang namanya cancer gitu loh. Dan susah untuk sembuhnya juga gitu ya. Percaya nggak? Tadi aku beli makan yang di belokan sana, jalan kaki aku. Biasanya kan aku nggak pernah. Biasanya kan kalau padahal itu terus terang tadi itu emang lagi malas karena emang bangun tidur belum makan gitu ya. Terus akhirnya mutusin buat udahlah jalan kaki aja ke sana. Padahal motor udah di luar. Motor di luar di teras. Tapi aku kayak ya daripada apa sih pakai Shopee Food lagi lah gitu ya. Itu kan ongkirnya lumayan juga. Terus mungkin yang tadinya biaya makanan 10.000 tapi dengan adanya biaya admin kan jadi lebih. Makanya tadi aku langsung udah deh jalan kaki aja ke sana gitu. Walaupun itu tuh tadi tuh emang bener-bener lagi males. Tapi aku berhasil melawan itu semua. Kemalasannya itu ya. Dan mungkin kayaknya pengen sih konsisten ya. Jadi aku tuh pengen ya dalam satu hari itu ya kalau misalkan beraktivitas di luar rumah tuh dalam artian ya kayak tadi jalan kaki ke belokan sana cari makanan, terus balik lagi ya biasa gitu kayak orang-orang pada umumnya gitu. Iya tapi kalau diperhatiin iya teman-teman, ini akhir-akhir ini tuh udah jarang lagi ke gym loh. Agak males sih ya kan loh. Apa alasannya? Bisa nggak sih gymnya online? Nggak bisa cu. Paling nanti beli alat aja ya pakai beban kehidupan gitu kan. Beban gila soalnya bener loh maksudnya lah. Nah ini maksudnya dia kan maksudnya kalau beberapa bulan-bulan sebelumnya kan kalau teman-teman ingat dia kan jarang ada juga. Nah itu tuh dia tuh karena ya gitu dia menyempatkan diri udah mah apa lembur balik lemburan tuh malah nge-gym. Capeknya kan gini, jadi double ya. Jadi gini gitu loh. Kemarin waktu pas lagi ada
Sebenarnya seminggu kemarin tuh ada sih waktu di mana bisa nyempetin ke tempat gym. Tapi lagi-lagi setelah bangun tidur, lihat jam, wah ini udah mau mepet ke sore, di mana malam itu kan harus sudah berangkat lagi nih kerja. Oke. Jadi akhirnya, aduh kayaknya nggak akan kekejar nih waktu. Nah, selalu ada perasaan kayak gitu. Dan ketika udah mau mencapai kemarin-kemarin nih, sebenarnya kemarin-kemarin itu ada lagi waktu buat kayak nge-gym. Tapi tiba-tiba ada urusan di luar Yang ngedadak yang gitu. mendadak. Dan sorry aja, ini sebenarnya hari ini pun juga sebenarnya itu tuh udah dalam rencana kemarin. Mm, Sabtu aku mau nge-gym gitu. mm, Siapa tahu mungkin tag podcastnya mungkin bisa di hari berikutnya atau mungkin di siang harinya gitu. Nah, begitu pas hari Sabtu tiba, pagi-pagi tuh aku tuh tadi tuh udah dengan rencana yang kemarin, tiba-tiba motor perlu servis. Balik ke sini, balik lagi. Ya lumayan lama tadi juga servis. Balik lagi ke sini, akhirnya pengen tidur dulu. Kamu datang tadi jam sorean. Tadi tuh sebenarnya jam 2 tuh udah bangun. Antisipasi si Ray kan katanya mau Oh datang. iya. Tapi kan karena ada halangan ya mungkin salah satu anggota keluarganya Oh lagi iya. kurang sehat gitu ya. Ya paling Mudah-mudahan kita doain lah kita doain lah teman-temannya. mungkin untuk neneknya Ray disehatkan kembali, pulih sedia kala lagi. Iya. Nah setelah itu tuh ya udah deh, mungkin kayaknya nanti aja deh sama Pras jam 4 sore gitu. Nah tadinya harapan aku tuh jam 12 tuh kita udah take gitu. Jadi kalau kita udah take jam 12 mungkin jam 3 sore aku udah ke tempat gym. Tapi lagi-lagi ya ini sebenarnya kita take aku take podcast kali ini tuh ya it's okay, nggak apa-apa lah gitu ya. Walaupun mungkin harus ngorbanin jam untuk aku aktivitas nge-gym, lain aktivitas nge-gym ya. gitu ya. Tapi ya udah deh nggak apa-apa. Iya. Yang penting tapi udah gitu tuh aku tuh langsung kayak udah deh mungkin hari Minggu gitu. Pas aku lihat hari Minggu, iya, aku ada jadwal main RC. Iya, jadi temen-temen gitu nih ada kegiatan baru nih dia nih sama ini nih fans MU biasa si Mas fans ini jadi memang lagi. Jadi kalau kalian misalkan ntar wah ini yang dua lagi kemana lagi sibuk gitu jadi ya Ya, ya ini kemajuan teknologi jadi ya apa ya ini ya ini nih maksudnya tuh eh, sisi lain dari mutakhirnya teknologi yang kita sebut dari zaman dulu tuh di masa depan itu ya masa depan yang sekarang ini tuh ya ini nih jadi future-nya manusia tuh sampai kan ada kan yang ngobrolan tuh yang mau pindah ke planet yang apa sih kan ada katanya tuh ada beberapa planet tuh yang katanya dikategorikan tuh 90% tuh mirip dengan bumi. bumi dan sebagainya. Ya mungkin di zaman sekarang kita mikirnya ini mah CGI ini mah buatan-buatan dari pihak si nasinya ya. Ya tapi kita nggak tahu soalnya apa kemajuan teknologi yang kayak sekarang ini tuh ya kita tuh dulu tuh tidak kepikiran Ya. dan yang kita yang misalkan kita yang mau flashback ke zaman lampau tuh mikirnya mana ada sih HP yang kualitasnya bisa 4K lah ini for the information ini pakai apa pakai ini pakai iPhone dan untuk seukuran HP ini udah bener-bener HD ketajamannya oke. Jadi ya memang ya nggak ada yang kemana tapi ya gitu entah tuh mungkin ada yang 32K mungkin Bisa terus jadi. 7.000K Bisa jadi. ya who knows gitu loh maksudnya yang apa yang dulu kita sebut mustahil adanya tapi sekarang terjadi. Iya. Ini RC juga nih ya scale-nya benar-benar yang dulu mana ada sih yang bisa bikin sebuah tanda kutip mainan yang sama-sama kayak yang orinya dengan skala yang sekian ini mirip banget iya dan ya sedetail itu juga gitu jadi ya tapi ya ada sisi negatifnya juga ya itu tadi betul. jadi pola hidup manusia tuh jadi berantakannya ya karena ya satu mungkin jadi salah satu penyakit yang benar-benar PR ya jadi pemalas ya benar-benar pasif dan jarang berinteraksi dan ya kehidupan kita di muka bumi ini apa sih gitu loh mesti ya kalian kan
mungkin sudah pusing dengan disibukkan masalah masing-masing, pulang ke rumah kalian tidur. Ya maksudnya kalian pulang ke rumah gitu padahal kiri kanan kalian tuh pendudukan maksudnya yang mepet-mepet. Yang seharusnya tuh apa ya? Ya kalau di sekolah zaman dulu kita kan ya diajarin juga ya namanya ada bertetangga. Gimana caranya kita tuh apa ya? Perilaku kita di masyarakat lingkungan dan di lingkungan masyarakat harusnya gimana. Sekarang kan udah kayak ya urusan lu. Nafsi. Iya, hidup lu udah dan ya udah jarang interaksi paling apa ya Pak ya ininya sampai terkadang tuh ada yang lebih pernah denger dari podcastnya siapa gitu loh. Jadi ada di perumahan elit di ibu kota tuh yang terkenal yang pinggir-pinggir laut. Bukan cuy, yang di mana? Dekat Pik. Oh. Itu padahal katanya tuh apa ya? Jadi ada 2 bertetangga nih. Jadi di suatu waktu gitu ya Masnya itu ya memang lagi berkegiatan di rumah gitu, lagi nyuci mobil atau apa gitu loh. Jadi di depan rumah tuh jadi kayak ya gitulah aktivitas kayak gininya terus ada orang bapak-bapak gitu. Wih Pak, kayak gini. Ya basa-basi bapak-bapak gitu kan, ih mobil apa motor gitu loh Mas. Terus mereka tuh ngobrol gitu kan. Terus tanya, "Oh iya Bapak tinggalnya di mana?" Lah ini sebelah kan. Itu baru ketemu tuh beberapa bulan gitu, padahal udah lama. Padahal diam di situ mungkin udah lama bertahun-tahun. Iya. Dan ya pasti dong maksudnya kakak itu biasanya kan pakai kontraktor gitu kan ya maksudnya tuh. Ya kan tahu lah ini di sebelah ini ada lahan terus lagi dibangun gitu kan. Ya harusnya tahu kan ini ada orangnya gitu. Enggak tahu. Lah ini sebelah. Terus saking kagak beranteksinya kayak gitu loh. Bayangin ya ini karena ya satu ya semua teknologi teman-teman apalagi pas pandemi ya work from home kalian kerja tuh di rumah dengan itu kan teknologi dan ya kita nggak ngomongin ini tuh pandeminya tuh apakah cuma sebuah katanya apa senjata biologis ya itu yang dulu kita mungkin ngelihatnya apa di film Star Wars ya ternyata memang yang enggak dong ya. Maksudnya ya tapi maksudnya tuh ya mungkin kita ngobrol cuma di film-film dong senjata kayak gitu mah ya nggak tahu ya who knows lah itu pokoknya tapi ya ini nih sisi negatif kemajuan teknologi kita tuh justru jadi manusia tuh apakah kita tuh kayak dimanipulasi kah atau kita tuh katanya kan kehidupan kita tuh ada konspirasi yang simulasi gitu loh kok kita tuh sering menemukan hal-hal yang kayak apa istilahnya tuh dejavu kok kayak pernah ini gini kayak gitu loh jadi kan kayak mikirnya orang ya kalau orang yang mikirnya kritis kan kadang kan suka mikirnya jauh ke worst case-nya dulu ya kalau worst case ini sih yang dulu kita pernah obrolin ya yang masalah kalau itu percintaan jangan tapi worst case kita kan udah pasti mikirnya oh iya kok gini sih gitu loh di kita tuh ngebayang-bayangin makanya mungkin ya ada yang menemukan rumus konspirasi yang simulasi tapi ya karena benar-benar kita tuh nggak bisa lepas yang dari namanya gadget teknologi semua tuh oh iya aja baru nyadar ini nih teknologi ini kok nggak nyala ya oh iya tapi udah tanggung ya kayak gini maksudnya kan jadi sorry belum bayar token listrik ini pakai wifi ini ya gitu maksudnya teknologi dan modernisasi ternyata tidak sepenuhnya ya bermanfaat bagi beberapa orang ya contohnya seperti aku freelance kutu ojek online ya memang ada privilege bagi aku tapi kalau kayak Cepin ya males nih pesen online jalan kaki aja deh itu kan berarti dia memotong rezeki orang ya kenapa sih karena ada kurir tuh butuh makan betul tapi di sisi lain gue juga perlu gerak butuh hidup sehat gitu ya minimal jalan kaki lah iyalah anjir itu tuh jadi ya sisi minusnya ada positifnya ada tapi menurut kamu sendiri porsi negatif dan positifnya banyakan mana sih untuk teknologi zaman sekarang dengan apa ya konsekuensinya ya memang jelek ya mau di bagaimanapun pasti ya ada ya konsekuensi jeleknya juga gitu
menurutmu? Walaupun emang setiap harinya itu tergantung dari kebijakan gitu ya. Jadi Anjay. aku nggak bisa menyamaratakan kayak ya ini persentasenya lebih apa lebih bagus lebih banyak dampak negatifnya atau ini lebih lebih banyak dampak positifnya, aku nggak bisa kayak gitu. Tapi Tergantung kebutuhan juga tergantung ya. kebutuhannya. Tapi yang ya paling aku bisa bisa menilai diri sendiri itu ya di setiap harinya aja, setiap harinya. Misalkan hari ini nih aku pakai teknologi itu sebijak apa sih gitu, Seperlunya juga. seperlunya. Jadi dalam satu hari itu aku bisa bisa menyimpulkan kalau misalkan oh ya hari ini ternyata aku belum olahraga, terus oh ya hari ini aku apa-apa beli makanan online kayak Iya gitu, sih, atau enggak bener. oh ya kok aku hari ini males banget tapi aku lebih banyak mantengin di scroll scroll Oh handphone iya. atau apa gitu. Nah Oh iya, oh kalau di iya. setiap harinya mungkin aku bisa gitu ya menilai apakah banyak porsi dampak negatifnya kah atau dampak positifnya kah gitu. Oh iya, tapi ya benar juga, tapi ya jadi ya gini, kalau menurut saya ini jadi mungkin ini Hmm? salah satu alasan buat kayak jadi yang dia bilang juga seperlunya. Nah, jadi Hmm. mungkin ini salah satu hal yang buat bisa kita tuh misal Hmm. mau beli HP tuh speknya seperti apa, jadi menyesuaikan. Menyesuaikan. Jadi mungkin yang butuhnya dari segi performa Hmm. nggak bodo amat yang namanya apa ya kamera atau segala Hmm. macam fiturnya, yang penting HP gue tuh performa buat ngegamenya kenceng, Hmm. jadi baterainya awet dan Hmm. segalanya. Jadi ya itu mungkin dikasih pilihan untuk ya kita ntar kalau mau beli itu nentuin speknya seperti apa, paling lebih ke situ juga kan. Sekarang gini deh, sorry ya, aku potong. Zaman sekarang kan makin berjalannya dari tahun demi ke tahun, terus kayak alat ini apa HP juga kan makin ke sini makin modern dengan lahirnya si HP dengan model terbaru yang mungkin satu HP itu mungkin mereknya cuma satu tapi kan ada versi-versi Tipe yang iya. lainnya. Nah, sekarang aku ke gini deh ya. Ya, aku sih sebenarnya iri sih enggak gitu ya. Cuman kayak gini. Mungkin buat teman-teman di luar sana yang mungkin setiap tahunnya ganti-ganti HP mengikuti Iya. perkembangan zaman gitu ya. Iya sih, itu anjing kagak ada Nah, capeknya. yang aku nilai gitu ya, kayaknya pemakaian dari satu orang ke orang yang lain kayaknya mirip-mirip deh. Itu kayaknya lebih ke kayak apakah nular, Gini deh, Pras. ya kan? Gini deh ya. Mungkin HP HP punya sekarang mungkin masih oke lah gitu ya, dipakai buat beberapa tahun ke depan. Tapi ini HP itu keluaran di tahun-tahun berapa ya, misalkan 2000-an misalkan ya. Misalkan dengan penggunaan yang kurang lebih ya itu aja, kayak scroll-scroll media, ngegame, terus komunikasi lah gitu dan lain Mm-mm. sebagainya. At least mungkin penggunaan HP itu menurut kita ya udah cuma itu aja ranahnya. Sekarang datang lagi HP baru. HP baru ketika kita beli ya kurang lebih sama juga kan. Iya, Penggunaannya seperti itu. iya. Nggak ada yang lebih kan. Cuman lebihnya kayak gini. Gaya hidup nggak sih? Satu gaya hidup, yang kedua mungkin alasannya beli HP baru cuman kayaknya biar kameranya lebih oke aja buat ngetek video gitu, atau enggak biar biar main gamenya oke nih resolusinya. Mm. At least secara penggunaan mirip-mirip aja sih. Jadi kalau bagi aku ya, kenapa aku harus upgrade HP gitu Ya itu kan kalau si penggunanya cuma gitu-gitu doang gitu. ya PR-nya kan gitu, soalnya kan pabrikan-pabrikan zaman sekarang gue yang sebelnya ya kayak gitu tuh Hmm. soal kemajuan teknologi. Ya bro, anjir masa sih ya ini, gue tuh sebelumnya pernah nih ya nyari HP, maksudnya yang memang budget lagi ya ada juga gitu ya, ini memang ya, ya itu Hmm. balik lagi untuk peruntukan apa ya game gitu loh. Hmm. Kalau scroll scroll media sosial mah ya cuma selingan aja gitu, kalau misalkan apa bingung nggak ngapa-ngapain gitu kan, Hmm. scrolling ya media sosial, tapi ya gitu beli nih HP speknya oke jebret itu ya. Gue sebelnya gitu, nggak lama setelah itu jarak 2 bulan keluar lagi yang Keluar versi lagi baru, versi baru ya. dan ini gapnya tuh agak lumayan gitu loh, anjir
cuma beda di harga berapa ya? Sekitar ya nambah dikit 500 loh. Dapat yang spek kayak gitu itu kan paling nyebelin gitu loh. Kalau ya kalau misalkan per tahun ya oke memang ya karena ya jangan gitu ya, gue juga sampai ya karena gue kan user Android, gue paling malas dikit padahal ya ada beberapa aplikasi itu hari ini minta update, besok tuh minta update lagi coba. Itu satu ya itu, keduanya apa? Ya gadgetnya, keduanya faktor apa? Kuota internet. Kamu sendiri penggunaan kita ambil contoh dalam satu ya 30 hari deh ya. Kamu ngabisin kuota uang berapa dan itu ukurannya berapa gigabyte? Biasanya aku beli yang bulanan ya. Sekitar 80 giga. 80 giga tuh kadang masih nyisa. Oke. Masih nyisa. Nyisa banyak atau hampir habis biasanya? Seperempat mau habis. Berarti masih banyak. Masih banyak lah. Kehitungnya masih banyak. Cuman kan karena emang tenggang waktunya ya. Sekarang teh dibatasi mau kamu misalkan punya 200 giga nih di HP, tapi masa tenggang kamu udah 5 hari lagi, tetap. Karena ya bulanan. Iya, karena bulanan kan. Jadi kan ya tetap aja nggak ngaruh. Terus kalau misalkan waktunya udah habis ya udah, yang 200 giga itu sia-sia. Iya. Nah, sekarang gini. Aku pemakaian per bulan ya itu tadi ya, paling sekitar 80 giga untuk 30 hari apa 28 hari lah gitu. Ngabisin 120 ribuan lah paling. Itu kan ya. Nah, itu kan jadi kan kayak tanggungan lain juga kan nambah biaya untuk biaya hidup lah mungkin bisa dikategorikan. Nah, gini ya. Singkat cerita, banyak orang yang bilang, kartunya orang miskin. Padahal gini ya, sebenarnya aku tuh bukannya nggak mau ngikutin kalian, tapi bagi aku ini tuh udah cukup. Iya, dan soalnya dan kita juga bro anjing ngapain sih gonta-ganti nomor ya? Iya bener. Gue malas soalnya sama orang yang diklik ganti nomor, ganti ini alasannya apa? HP hilang terus si nomor WhatsApp-nya error. Ya enggak anjir, ya itu salah satunya mungkin ya. Lu judol kali anjing, lu judol sama pinjol itu. Iya, buat menghindari DC kan. Iya kan ini kan kita pernah bahas juga yang dulu tuh tonton lagi aja kalau misalnya. Ya maksudnya kan kayak gitu. Jadi ya ini jadi sebuah kayak yang pertama tuh dari gaya hidup berujungnya jadi kayak kebutuhan hidup. Di satunya yaitu dan apalagi sekarang dengan adanya wifi murah setiap rumah. Lu lihat aja itu ini setiap rumah lu ke depan rumah lu lihat depan yang listrik lu depan rumah. Semrawut itu tuh. Ya, jadi bener. Ya sumpah teknologi apalagi ya ini kita ngomong agak ini karena sebenarnya ini memang udah poin terakhir dan kita basa-basi dulu aja sebentar gitu. Jadi apalagi kayak kita kan reference juga ya. Kita ngelihat ke Jabodetabek ya Allah nggak ada estetisnya teman-teman. Udah ada listrik rangkaian atas nih LRA ya ampun. Jadi kayak spam juga. Jadi apa ya kemajuan teknologi tuh jadi merusak tatanan alam kota juga sih. Iya, alam juga jadi nggak seindah dulu. Iya, apalagi kayak ya yang kita di Bandung kan spot paling bener-bener paling ikonik itu kan yang di Tiber pada larang tuh teman-teman yang mau ke arah Cianjur no. Iya kan Cipatat. Mau ke arah Cipatat no. Cikalongwetan. Itu tuh ya Allah lengkungan. Aku udah males itu di situ karena apa ya? Lengkungannya dulu kan hijau ya. Sekarang udah ada berdiri pabrik. Jadi kesan estetiknya itu udah males. Iya, jadi kita yang biasanya suka hunting foto-foto kereta tuh ke sono tuh yang dulunya tuh wah, dulu tuh bener-bener dikelilingi sama bukit-bukit. Kasarannya apa ya? Bumi Priangan tuh bener-bener eksotis, estetis itu kiri kanan pulau, sawah ijo-ijo. Sekarang lihat ke sono jadi pabrik. Jadi agak males juga sih gitu. Iya, itu teman. Ya di sisi lain malesnya karena itu. Nah di sisi lainnya juga karena sekarang udah males kemana-mana gitu. Nah, ya karena ini dampak ini gitu. Iya, ya karena kita bisa apapun itu tuh kita bisa akses tuh dengan satu benda ini doang.
sebenarnya plus kita masih bisa ngelakuin hobi-hobi kita zaman dulu sih sebenarnya ya. Kalau misalnya sekarang mau, kita juga masih bisa sih berangkat ke sana sini gitu ya. Cuman ya itu tadi, karena kita tuh hidup udah kayak ketergantungan. Iya, kayak kita tuh Apapun disediain. iya, jadi apapun males lah, pengen scroll-scroll aja di rumah Iya. gitu kan. Ya udah kayak Ya, apa ya, pengen coba deh, praktis aja lah gitu coba ya. deh kita lawan deh kali-kali. Jangan kali-kali sih, kalau bisa ya bisa apa ya? Karena kan kita dengan apa ya, hobi kita yang manjat-manjat bukit buat mengabadikan momen kereta yang lewat gitu ya. Sebenarnya itu tuh ada olahraga juga loh yang terselip, jangan salah loh. Kita jalan kaki kan, jalan kaki jauh tapi lebih ke bengek sih, tapi kalau udah lama-lama lebih ke bengek ya, sih. tapi seenggaknya ya kita itu bergerak, berkeringat juga gitu. Terus menyatu dengan alam. Terus kita tuh apa ya, dipaksa untuk terus bergerak, terus ya secara nggak langsung ya sebenarnya ya manusia itu emang harus kayak gitu dalam setiap hari lah gitu ya. Emang harus bergerak kayak gitu. Iya, mbah kita dulu mana ada yang pakai motor, kagak ada dulu ya. Almarhum adalah masih saudara lah gitu, dimana aku masih sebutnya kakek lah gitu. Dari sini ke Cianjur itu kan puluhan kilometer adalah ya. Dari sini ke Cianjur, nah waktu tempuh kalau pakai motor sekitaran 2,5 jam sampai 3 jam lah gitu, baru nyampe Cianjur. Jalan kaki dari sini. Seriusan? Serius. Kaget kan? Berapa hari? Pagi-pagi berangkat, sore menjelang mau maghrib baru nyampe. 12 jam? Ya kurang lebih segitu. Buset, yang mana? Bener. Jalan apa kak? Jalan kaki. Jadi dulu itu dari ya istrinya kan ya masih nenek lah gitu ya, aku masih aku anggap nenek. Jadi aku tuh sempat nanya gitu, Mak, si Abah teh kalau ya Pak, kalau dalam bahasa Indonesianya gini, Mak, si Abah teh ke Cianjur, iya cenah. Naik apa gitu? Dianterin nggak sama anak-anaknya? Enggak, si Abah mah jalan kaki. Wah serius? Umur berapa? Dulu umur mungkin udah masuk 50. Dulu ya, waktu pas dulu umur 50 tahunan gitu. Jadi dulu tuh emang salah satu anaknya kan tinggal di Cianjur. Ya udah punya keluarga juga di Cianjur gitu. Ya mungkin si Abah tuh pengen nyambangin lah gitu sama cucu-cucunya. Ya, tapi buset, kagak jalan kaki juga dong ya. Jadi gila loh. Mungkin karena emang kebiasaan zaman dulunya itu, dari mungkin zaman dulu tuh nggak, kendaraan tuh belum ada mungkin ya, kayak motor mungkin belum ada. Jadi cuman adanya itu delman, kendaraan bermodal gitu ya. Iya. Ya bener kan? Nah itu karena itu dibunuh dengan teknologi kita, jadi nggak ada delman. Iya, tapi si Abah ini tuh masih konsisten gitu. Jadi kehidupan di masa lalunya itu masih diterapin di masa sekarang gitu. Waktu pas sebelum meninggal lah gitu ya. Nah, makanya si Abah itu kalau ditanya, Bah, nah, nggak naik motor, atau Bah, kenapa nggak naik angkot kayak atau apa? Nah, jawabannya tuh satu, liur sok mabok, senang mabok kendaraan, suka mual katanya teh gitu kalau naik kendaraan. Ya karena itu tadi, karena dari zaman dulunya udah terbiasa jalan kaki kemana-mana. Apakah itu salah satu langkah untuk kita melawan namanya teknologi? Bisa. Jadi, ya kan ya. Bisa. Jadi ada kendaraan yang praktis nih, tapi dia sudah terbiasa jalan kaki. Ntar kita berenang aja ya. Hidupnya sehat. Kalau dilihat-lihat sebelum meninggalnya. Kalau anak-anak zaman sekarang gimana? Aduh, kayaknya jangankan ke Cianjur ya, kayak abah aku gitu ya. Kayak dari sini mungkin jarak nggak nyampe 100 meter lah gitu ya. Kayaknya mending motor deh gitu. Ya jadi justru dia lebih effort ngeluarin motor yang di dalam rumah gitu ya, ngeluarin. Kan itu kan butuh waktu juga ya. Kalau misalkan nih kita jalan itu tuh udah sampai sebenarnya, udah sampai di tempat ketemu jalan ya, beli makan atau kemana gitu ya. Effort dia ngeluarin motor tuh sebenarnya kita tuh kalau jalan kaki gitu udah ya udah nyampe sana. Jadi ya itu ya maksudnya apa ya? Ya namanya teknologi ya memang mempermudah, tapi ternyata ya si dampak buruknya pun ya bener-bener
membuat kalian candu dan nggak bisa lepas dengan yang namanya ya apapun itu gadgetnya sih. Ya nggak sih? Iya benar. Gitu sih. Mau tambahin nggak nih, Bapak? Ya intinya masih Ini mirip-mirip lah. sebelum ditutup, monggo. Ya mungkin pesan-pesannya ya kurang lebih sama aja sih kayak sebelumnya. Jadi bijak-bijaklah gitu dalam menggunakan teknologi. Iya, Kalaupun emang sekiranya nggak perlu ya udah jangan diada-adain. Iya sih. Itu Apalagi aja. iya soalnya ya apa ya? Dengan mudahnya mengakses internet, semua kalangan nih, keponakan gua aja yang umurnya 5 tahun aja Dia pegang udah ya. ngerti ya. Iya udah ngerti. Dan ya itu salah satu platform yang benar-benar fenomenal ya ini YouTube. YouTube ya udah kayak TV zaman dulu. Semua bisa mengaksesnya, soalnya apa ya, perbedaannya dulu kalian kalau hidup-hidupnya di tahun-tahun 90-an nyari video-video yang benar-benar sensitif, mau yang kecelakaan, yang mau yang sampai bentukannya yang udah nggak karuan, itu ada. Sekarang kan kagak ada. Dikit-dikit ya jangankan itu deh, kita salah ngomong deh atau ada hal sensitif yang gitunya sama YouTube udah di take down gitu. Jadi ya memang ya udah, ini TV-nya zaman sekarang ya udah ya ini YouTube ya gitu. Mungkin sebenarnya lebih ke kayak gini, Pras. Mungkin kalau dari dampak positifnya ya, efek positifnya dari YouTube atau ya mungkin YouTube atau TV kabel sekarang, TV kayak Indovision, kayak Smart TV kayak gitu kan. Jadi gini, dulu kalau kita nonton TV kalau udah kelewat ya udah. Kalau sekarang kalau acara TV kelewat, kita bisa replay lagi. Kita bisa nyari lagi gitu. Dan bisa kita tonton berulang kali ya. Bisa cuman itu doang. Ya apalagi sekarang kayak gitu, apa ya, nambah biaya bulanan juga, apa, langganan Netflix. Belum yang lain-lainnya. Kan ya ternyata ya memang udah sampai kebutuhan yang benar-benar harus dipenuhi juga gitu. Udah kayak primer banget lah. Iya, kalian tuh benar-benar harus ini ya, kuota ya udah mah kalian tuh ya pakai HP butuh kuota bulanan, terus rumah pasang wifi, terus TV online segala macam. Itu kan bener-bener nih, teknologi itu sebenarnya kayak gini, tapi ini jadi ada orang kritis juga yang bilang ya ini sebenarnya kita tuh harus apa, berterima kasih dengan Nikola Tesla juga, yang katanya tuh kan dalam tanda kutip itu kan dirampas kan sama pihak yang ya itulah gitu loh, yang sebenarnya listrik tuh sebenarnya tidak semahal dan listrik mau bisa diakses dengan gratis. Tapi ada beberapa ada beberapa tokoh yang memanfaatkan teknologi ini dan dijadikan ya kalau bisa diuangin ya, kenapa harus digratisin gitu. Iya sih benar. Jadi ya udah deh. Ada yang mau ditambahin nggak kira-kira? Udah deh, udah cukup gitu aja sih. Yang penting mah ya itu aja, bijak-bijak aja sih dalam menggunakan teknologi. Kalian boleh mengikuti zaman boleh, tapi jangan lupakan juga apa ya, kodrat atau naluri manusia pada umumnya. Yang mungkin manusia itu umumnya adalah makhluk yang sosial, saling interaksi antara kiri kanan tetangga atau misalkan dengan orang-orang di sekitar, tolong keluarga dan lainnya, tolong aja, tegur sapa juga lah tegur ya. sapa, dan juga ya jangan lupakan basically manusia itu adalah makhluk sosial. Jadi individualis gitu. Iya, jangan sampai individualis lah gitu. Ya gitu aja deh dari aku ya. Terima kasih buat teman-teman yang sampai sejauh ini selalu menikmati atau menyaksikan kita di sini gitu ya. Terima kasih juga untuk viewer dan subscriber yang telah effort juga ngasih jempolnya gitu ya. Terima kasih. Iya. Mungkin kita juga ada di platform di media sosial kita. Ya, klik aja lah pokoknya di link di deskripsi itu kan ada apa istilahnya, ada link apa sih, jadi ntar kalian diarahin ke beberapa sosial media kita ya. Kalau misalkan itu ya silahkan di follow akun sosial media kita juga. Dan itu tadi maksudnya ya kalau yang berkenan dan kasih support itu boleh di subscribe. Kalau
Kalian suka ya di like guys. Ya. Sekiranya wah ini obrolannya seru. Boleh di sharing juga buat Betul. teman-teman ataupun orang di sekitar Anda Yo. ya. Siapa tahu obrolan kita yang ngaco kayak gini ya ada manfaatnya juga gitu. Ya pokoknya bijak-bijaklah gitu ya dalam menggunakan teknologi. Oke, sekian dari kita. Mungkin next kita akan ketemu lagi di episode yang masih berkaitan juga dengan teknologi. Betul. Ya gitu aja sih karena emang waktunya udah selesai juga gitu ya. Karena kita pun harus mengikuti yang namanya etos kerja karena kita memang kuli proyek. Ya gitu. Kita harus bisa mengatur waktu anjay. Gitu teman-teman, thank you udah nonton. Kita ketemu lagi di episode selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next time.